wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihat. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih menurunkan kuasanya atas kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu sebagai sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Talabul ilmi fariidah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Maka mari kita isi hari-hari kita dengan kesyukuran kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Sehingga dengan itu Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua atas amal soleh, atas ketundukan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari umatnya yang tetap sikoh, tetap sabar mengikuti jalan-jalan yang sudah dibukakan dan diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencoba membahas kembali tentang tugas kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tugas kita, target hidup kita jelas sudah kita sampaikan dan sudah kita bicarakan juga, bahwa bagaimana cara kita membuat Allah senang kepada kita. Tugas hidup kita adalah bagaimana membuat Allah itu senang kepada kita, cinta kepada kita, suka dengan kita. Manakala Allah sudah suka dengan kita, maka kemudahan-kemudahan akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang menjadi kesusahan-kesusahan kita akan segera sirna manakala Allah sudah memberikan kesukaannya kepada kita. Maka untuk itu segala hal harus kita lakukan untuk membuat Allah ridho atau senang kepada kita. Dan keridhaan Allah itu muncul atas asbab kebaikan-kebaikan. Keridhaan Allah kepada seorang hamba muncul atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka sore hari ini kita mulai dengan mengambil faedah dari Quran surat Al-Kahfi. Pada ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Maka di sini Allah katakan dalam tafsirnya, wahai Muhammad, kata Allah, katakanlah aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Ini petunjuk Rasul kepada kita yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Katakan wahai Muhammad, ya, aku adalah seorang manusia seperti kalian. Aku diberi wahyu, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal, ya, Allah itu satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ditegaskan oleh baginda SAW melalui firman Allah ini, ya kan, bahwa Nabi juga manusia, tugasnya sama dengan kita. Ya, bedanya kita dengan Nabi diberi wahyu, sedangkan kita tidak. Tapi kewajiban mengikuti wahyu sama.
Nabi juga diwajibkan mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama kewajiban kita mengikuti wahyu atau mengikuti Al-Quran. Kemudian yang poin yang ingin kita ambil adalah kalimat berikutnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan. Maka beramallah dengan amal yang baik. Berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan. Wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan siapapun juga. Jadi dua kalimat penting di ayat ini adalah satu, ya kan? Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, satu, apa dia? Amal saleh. Berbuat kebajikan-kebajikan. Sei mele Allah senang. Laun tabadait le surga, ya, maka lakukan kebajikan-kebajikan, laksanakan kebaikan-kebaikan, amal saleh. Si kedua, jangan sekutukan Allah. Jangan membuat tandingan-tandingan Allah. Ini syarat diterimanya amal itu, ya. Ini syarat diterimanya ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah jangan mensekutukan Allah. Ya kan? Segala kebaikan yang kita lakukan dan dianggap sebagai sebuah kebaikan oleh semua orang, tapi kita mensekutukan Allah percuma. Ya kan? Allah tidak akan mengampuni kita. Ya, selama kita tidak mensekutukan Allah, pintu ampunan Allah itu luas. Itulah yang kita sampaikan. Maka butuh amal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentemele Allah senang kepada kita, ridho kepada kita, diterima amal kita, maka gapailah itu semua dengan kebajikan-kebajikan. Kenapa? Karena Allah hanya akan menolong hambanya yang baik dan melaksanakan kebajikan. Allah akan memasukkan hamba-hambanya ke surga yang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kuncinya kebaikan. Maka disampaikan oleh ulama, ad-din kulluhul akhlak. Ya, agama itu semuanya berbicara tentang akhlak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan manusia, dan semuanya membicarakan akhlak. Akhlak kita kepada Allah dengan tidak mensekutukan Allah. Akhlak kita kepada Allah dengan hanya mencintai Allah. Tidak boleh kecintaan kita kepada seorang hamba melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itu akhlak kita sebagai seorang hamba. Akhlak kita sebagai seorang hamba adalah melaksanakan ketaatan-ketaatan atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di akhlak kita. Ya. Maka Allah akan senantiasa menolong hamba-hamba yang baik. Jadi syarat pertolongan Allah itu adalah kebaikan. Kenapa kok selama ini kita nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada keburukan-keburukan yang senantiasa kita lakukan. Arak kejahatan-kejahatan si tetap tegawe. Arak keburukan-keburukan si senantiasa telakuang. Mungkin itu yang menyebabkan Allah menunda pertolongannya kepada kita semua, karena Allah ingin memberikan tenggat waktu kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Sesungguhnya pertambahan usia seorang hamba itu adalah tenggang waktu untuk memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi itu kegembiraan yang hakiki yang harus kita ketahui, ibu-ibu. Ndek kita berumbuk umur tak langsung acara-acara pesta-pesta, ya kan? Untuk Untuk memperingati umur kita yang sudah lewat. Harusnya kegembiraan yang perlu kita lakukan
bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita waktu untuk bertaubat kepadanya. Bayangkan kalau Allah nggak kasih kita waktu untuk bertobat, siap ndak kita bertemu Allah? Siap ndak kita ketemu sama Allah? Siap nggak kita datang kepada Allah dengan amal-amal yang kita lakukan? Tuh, syarat pertolongan Allah kepada hambanya adalah kebajikan-kebajikan. Jadi penting bagi kita ibu-ibu untuk membangun kesalehan, membangun kebaikan, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Ada dua kesalehan, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Kesalehan pribadi sudah kita ketahui bersama. Bagaimana secara pribadi kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan kesalehan sosial dimaksudkan adalah yang membuat orang lain menerima manfaat dari apa yang kita lakukan. Itu namanya kesalehan sosial. Ya, itu dia. Maka siapa muslim itu, kata Allah, ya kan? Kata Rasulullah, muslim itu adalah al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Itu. Ya, jadi tamesi nyakitin aten dengan lisan kita ataupun perbuatan kita, belum kita sebagai muslim yang benar. Karena muslim yang sesungguhnya itu adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Karena muslim yang sebenarnya adalah membuat orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tindakannya. Kalau masih kita menyebabkan orang lain terluka atas jahatnya lisan kita, terluka akibat buruknya tindakan kita, maka belum kita disebut sebagai muslim yang sebenarnya. Nah, itu dia. Itu kesalehan sosial, ya kan? Jadi ibu-ibu harus paham ada kesalehan. Jadi kesalehan itu tidak hanya sekedar pribadi. Jadi diri ndek tak hanya berakhir, yang penting ikut sama surga ndek. Ya. Bukan kita berpikir, yang penting saya masuk surga, bodoh amat sama orang lain. Bodoh amat sama tetangga-tetangga, bodoh amat sama orang yang lain itu. Ya kan? Milih-milih, enggak. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka kita harus membangun kesalehan secara sosial. Kehadiran kita harus bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kehadiran kita harus memiliki arti penting bagi kehidupan yang lain. Kehadiran kita harus bisa menjadi pelita di gelapnya malam. Ya, jadi itu paling dendek sakitin dengan tajamnya lisan kita dan jahatnya perilaku kita kepada orang lain. Untuk itu keridhaan Allah yang perlu kita ketahui adalah keridhaan Allah itu ada syaratnya, ya kan? Marak dengan sekolah arak syarat nampun natama sekolah. Maka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga ada syaratnya. Ya. Maka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu butuh kebaikan dan keimanan. Dan memegang ini berat. Butuh konsistensi dan kesabaran. Butuh rasa istiqomah dan sabar. Terjadi dengan baik ini, jadi dengan bagus harus tersabar. Kalau nggak sabar, kacau semuanya, ya kan? Kacau semuanya. Jadi menjadi orang baik itu harus sabar, harus konsisten. Ndek na jelo ini terbagus, jemaah terjahat, jemaah ampuk baik, jemaah jahat, nggak begitu, ya? Bukan paginya beriman, sorenya murtad, bukan begitu. Kebaikan itu harus konsisten, harus tetu-tetu jadi dengan baik, harus betul-betul kita melaksanakan kebaikan. Itu dia. Maka butuh konsistensi dan kesabaran. Meraih keridhaan Allah itu butuh terus-menerus. Jadi ibu-ibu yang sudah mulai merasakan nikmatnya bersedekah harus terus-menerus bersedekah. Nggak ada alasan untuk tidak kita bersedekah. Ndek kebeduai kepeng Ustaz, ndek kebeduai punti, ndek kebeduai sayur, ngomong bersedekah. Gampang, senyum. Karena apa? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah tuh. Jadi apa yang menghalangi kita untuk tidak bersedekah di hidup ini? Ya kan? Lazimkan semua. Kalau sudah kita merasakan nikmatnya mengaji, nikmatnya bertafakur dengan Al-Quran, nikmatnya
berkumpul dengan orang-orang baik, ajak orang lain untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, karena Islam dimenangkan tidak sendirian, harus dimenangkan secara bersama-sama. Pentingnya kita berada dalam lingkungan yang baik. Pentingnya kita berada dalam lingkungan orang-orang yang baik. Pentingnya kita berada di lingkungan orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Nanti di akhirat orang-orang baik itu bisa memberikan syafaatnya bagi kita semua. Tidak rugi, tidak terbarang dengan baik. Ya, kalau kita nggak temukan orang baik, kita jadi orang baik. Itu pikirannya, ya kan? Ketika kita nggak dapatkan teman yang baik di sekeliling kita, maka kita yang harus menjadi orang baik tersebut. Ketika kita tidak temukan tempat untuk bersedekah, maka kita yang harus menyedekahkan semuanya, ya kan? Sedekah, infak, nah itu dia. Jadi yang pertama yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan berbuat baik, kosongkan jiwa dari hal-hal yang buruk, ya. Kosongkan jiwa kita dari perilaku-perilaku yang buruk. Ya, hindari, jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tercela. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Jaga lisan kita dari hal-hal yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Falyakul khair aw liyasmut. Bicaralah yang baik, kalau nggak bisa diem aja. Diem aja. Ya. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ucapan lebih aku sesali dari diamku. Kenapa? Mentediam darah sina hisap, ya kan? Tapi kalau ucapan kita dihisap, apa yang sudah kita ucapkan akan dihisap nanti. Kalau ucapan kita mengandung kebaikan, kalau ucapan kita mengandung kemanfaatan, kalau ucapan kita mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan buat kita. Degu bayangkan kalau ucapan nyakitin dengan, nyengeang dengan, nyumpe, mengeluarkan hal-hal sini nak kena, ya kan? Ngeremonang dengan, gibahin dengan, gosipin dengan, dihisab. Ya. Maka jaga lisan kita dari hal-hal yang tercela agar hati tidak terkotori oleh ucapan-ucapan itu. Kemudian hiasi hati kita dengan perilaku mulia, pekerti yang mulia, akhlakul karimah. Tadi kita sampaikan ad-din kulluhu akhlak. Agama ini semuanya berdasarkan akhlak, mengajarkan akhlak. Coba lihat akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi dengan orang yang mencacinya. Bagaimana akhlak Nabi dengan orang yang membencinya. Bagaimana akhlak Nabi dengan para sahabatnya. Bagaimana akhlak Nabi dengan anak kecil di bawahnya. Bagaimana akhlak Nabi dengan pembantunya. Bagaimana akhlak Nabi dengan istri-istrinya. Masya Allah. Semuanya berbicara tentang akhlak. Itulah kenapa Nabi SAW mengeluarkan sabdanya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi menara itu si Messi dia berakhlak le dengan tua tak, dia berakhlak le anak jerinta, dia berakhlak le tetangganta, dia berakhlak le gurunta. Masya Allah. Ajaran siapa yang kita ikuti? Petunjuk siapa yang kita ikuti? Arahan siapa yang kita dengarkan? Masya Allah, ya. Itu dia. Jadi pikirkan, ad-din kulluhu lillah. Sudah kita jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tercela. Maka hiasi jiwa-jiwa kita, hati kita dengan pekerti-pekerti yang mulia. Penuhi kepala kita, penuhi hati kita dengan hal-hal yang baik, sehingga hal-hal yang buruk nggak bisa masuk dalam pikiran dan jiwa kita. Kalau sudah tidak ada pikiran buruk dalam otak kita dan jiwa kita, maka bagaimana mungkin kita akan melaksanakan keburukan? Ya, bagaimana mungkin kita akan melaksanakan keburukan? Ya, maka jadilah muslim yang baik, muslimah yang baik. Kemudian setelah itu tunjukkan dengan tindakan kita. Tunjukkan dengan tindakan kita bagaimana lisan yang terjaga dan bagaimana hati yang mulia. Itu harus tunjukkan dengan sikap, ya. Ditunjukkan dengan sikap. Untuk itu, mari bangun kebiasaan yang baik di dunia
untuk menghasilkan kebaikan di akhirat. Jadi kebiasaan baik itu harus dibiasakan. Kebiasaan baik harus dipaksakan. Terpaksa diri kita jadi baik. Paksa diri kita bersedekah. Paksa diri kita berzakat. Kenapa? Karena dengan paksaan-paksaan itu akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan. Sebagaimana dan ngajar anak dah, ya kan? Ngajar leka, paksa dah ya leka, ya kan? Terik sekedi, bukannya kasihan malah ayo bagus kan gitu. Paksa diri kita berbuat baik. Paksa. Kayak kita bahagia itu, paksa diri kita bahagia, ya kan? Kebahagiaan harus kita dapatkan. Kalau tidak bisa bahagia, paksa diri bahagia, ya. Karena dengan paksaan-paksaan itu akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan. Lakukan kebaikan walaupun belum baik. Sebab kadang kalau kita menunggu diri baik, kapan kita akan berbuat baik, ya? Jadi lakukan kebaikan walaupun kita belum baik. Dah kena parah kita cengesi dengan, tidak usah peduli. Lakukan kebaikan, ya kan? Karena sorga itu bukan diperuntukkan hanya orang-orang yang dianggap baik, ya. Karena kebaikan itu bukan menurut manusia, tapi kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu sibuk mengurus dunia hingga lupa bahwa hidup punya batas waktu, ya. Dendek terpusing sibuk lihat dunia, seolah-olah hidup kita nggak punya batas waktu. Si harus terketahui bersama bahwa hidup itu punya batas waktu. Berdua tetangga waktu. Karena kita sudah divonis mati sebelum kita lahir. Sebelum terlahir di dunia ini, siapang na kematian ta, tentuang na kematian ta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah sibukkan diri kita dengan dunia. Jangan sibukkan diri kita dengan kerja-kerja dunia sampai kita lupa bahwa hidup kita punya masa kadaluarsa, ya. Arak masa kadaluarsa yang kita mati, ya kan? Kita pasti akan mati, maka jangan karena sibuknya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keduniaan kita mengakibatkan kita lupa bahwa nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya kan, Al-Jauziyah memberikan nasihat kepada kita. Bagi seorang pendosa juga bisa menjadi baik. Bagi kita yang berdosa-berdosa ini punya potensi untuk menjadi baik dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha itu? Taubatan nasuha itu dengan tidak mengulangi kesalahan berikutnya. Ya, sampai-sampai orang Arab mengatakan jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Tanda kebodohan. Artinya, kalau kita sudah dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegang, laksanakan, dan jaga itu semuanya. Jangan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, kita rusak dengan perbuatan kita. Ya, kalau sudah kita berusaha melakukan kebaikan, jaga kebaikan itu dengan tetap berada dalam jalur kebaikan. Taubatan nasuha, bukan taubatan sambal, ya kan? Dengan taubat sambal ini, nangka nak kapok wah kula dana. Deku jemak tu laki na sambal ini. Mie ya ampu, ya kan? Apalagi ibu-ibu menuah berujak, masya Allah pedasnya luar biasa, ya kan? Kapok kita. Tapi besok minta lagi, bukan begitu. Taubatan nasuha adalah dengan tidak mengulangi kesalahan berikutnya. Yang kedua, melaksanakan kebaikan. Karena melaksanakan kebaikan bisa menggugurkan kedosaan. Ya kan? Melaksanakan kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan kedosaan. Ini yang kedua. Jadi perbanyak kebaikan-kebaikan itu agar kebaikan ini bisa menutupi dosa-dosa kita. Karena kebaikan bisa menghapuskan kejahatan, sedangkan kejahatan tidak bisa menghapuskan kebaikan. Ya. Dan yang ketiga, sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ampunan dosa diberikan kepada siapa saja yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah istiqomah berbuat baik. Tetaplah kita berbuat baik walaupun orang lain mencaci kita. Tetaplah menjadi baik walaupun orang lain tidak senang dengan kebaikan kita. Karena tugas kita bukan membuat orang lain senang kepada kita, tapi tugas kita adalah membuat Allah senang dan ridho kepada kita. Biarkan manusia nggak senang dengan apa yang kita lakukan, yang penting Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Karena dalam hidup ini untuk mencari keridhaan manusia susah.
Hari ini kita lakukan baik, belum tentu baik bagi orang itu. Kita lakukan hari ini begini, belum tentu menyenangkan mereka semua. Tapi fokus lakukan kebaikan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah tidak menjanjikan kita hidup yang mudah, hidup yang enteng. Tapi Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang bersabar atas ujian-ujiannya, yang bersabar atas segala ketentuan-ketentuannya. Dan Allah juga dalam ayat yang lain mengatakan, Allah bersama orang-orang yang melaksanakan kebajikan. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah membersamai orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka untuk itu ibu-ibu, jadi nggak usah peduli apa yang dikatakan oleh manusia, karena apa yang dikatakan oleh manusia bukan ukuran surga. Tapi apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang paling utama. Jadi tugas tali dunia ini ngumbe temia ipinta, senang kepada kita, senang dengan perbuatan kita, senang dengan lisan kita, senang dengan akhlak kita, senang dengan kepribadian kita. Kalau Allah sudah senang kepada kita, intan surullah yansurkum. Ya, siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperlihatkan kebaikan, dengan melaksanakan kebaikan, dengan mempertontonkan kebajikan-kebajikan, otomatis kita menolong agama Allah dari keburukan-keburukan yang diciptakan oleh musuh-musuh Allah. Karena kebenaran, kebaikan harus tinggi, nggak boleh direndahkan. Kebaikan nggak boleh direndahkan oleh kejahatan. Karena pada dasarnya kebaikan harus mengalahkan kebatilan. Itu yang dapat kita sampaikan sore hari ini. Semoga kita terus menjadi orang-orang yang baik, terus bersama lingkungan-lingkungan yang baik. Apa yang kita katakan tadi, kalau kita tidak dapatkan orang baik untuk kita bersamai, maka kitalah menjadi orang baik, agar orang lain pun membersamai kita dalam kebaikan-kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.